Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 18 hingga 21 Februari 2024, sebanyak 18,6% responden sangat percaya pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah dan 41,2% menyatakan cukup percaya. Namun demikian, terdapat 27,4% responden kurang percaya bahwa pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Dan 7,4% tidak percaya sama sekali pemerintah tidak lakukan cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara itu, menurut responden, jika dilihat dari basis pemilih, responden yang kurang percaya pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah paling banyak dari pendukung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebanyak 45,8%. Sedangkan 50,3% percaya pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Sementara dari pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, 57,5% responden percaya pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah dan 37,1% kurang percaya. 35% dari pemilih yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini besar ini, 35. Adapun survei digelar pada 18 sampai 20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode wawancara telepon secara acak. Survei ini pun diperkirakan memiliki margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 pada 25 Februari. Berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan pada 19 hingga 21 Februari, tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu mengalami penurunan dibanding saat hari pemungutan suara pada 14 Februari. Pada tanggal 14 Februari, tingkat kepuasan berada di angka 94,5% dan pada periode survei, angka tersebut turun menjadi 83,6%. Selain tingkat kepuasan, Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, juga menuturkan persepsi masyarakat mengenai prinsip jurdil dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil survei menyatakan 94,3% masyarakat menganggap pemilu berjalan jujur dan adil pada 14 Februari. Namun pada periode survei angkanya turun menjadi 76,4%. Turunnya sejumlah temuan tersebut diungkapkan Jayadi karena adanya sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian KPU dan pemerintah. Di antaranya permasalahan Sirekap, adanya pemungutan suara ulang, hingga paparan berita usai hari pemungutan suara. Yang calonnya dianggap kalah cenderung tidak percaya hasil pemilu kan itu memang itu satu fenomena yang umum. Tapi kalau ya, dia jadi masalah kalau tingkat kepercayaan atau tingkat evaluasi positif yang jurdil tadi turun sampai misalnya yang menganggap jurdil tinggal cuma 50%. Nah, itu saya kira baru menjadi masalah. Atau trennya terus turun. Sekarang kan kita baru 10 hari nih hasil surveinya. Kalau di survei lagi 10 hari mendatang ternyata turun lagi 20%. Nah, itu berarti kan alarm yang bahaya itu. Tapi kalau dia misalnya mentok di angka 70-an, saya kira itu tidak akan mengurangi legitimasi pemilu secara terlalu dalam. Survei tersebut dilakukan kepada 1.211 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wawancara responden pun dilakukan dengan teknik random digit dialing dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Pencoblosan telah usai dan proses penghitungan kini masih terus berlangsung, namun sejumlah pihak menyuarakan keraguan soal legitimasi serta kepercayaan publik atas proses pemilu yang jujur dan juga adil. Belum lagi sejumlah dinamika politik penyerta seperti laporan dugaan kecurangan hingga soal rencana ajuan hak angket di DPR seakan mengafirmasi narasi tadi. Namun bagaimana sebenarnya masyarakat melihat gelaran pemilu 2024 dan untuk menjawab serta membahasnya dari kacamata survei, sudah bergabung sama kami dari luar studio peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat malam Mas Bawono, apa kabar?
Malam Mas Bram, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik Mas Bawono. Langsung saja kalau begitu dalam survei indikator begitu kalau saya mengutip kalau dikatakan seberapa jurdil ini 60,7% masyarakat ini merasa penyelenggaraannya jurdil begitu. Apa yang bisa kita tafsirkan dari angka itu Mas Bawono? Iya, terima kasih Mas Bram. Ya, kita pada 18 sampai 21 Februari lalu melakukan survei ya. Jadi survei telepon melibatkan 1.227 responden dengan margin of error 2,9% gitu ya. Nah, kita tanyakan beberapa hal terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 lalu. Terutama misalnya dari soal kepuasan publik gitu ya. Kita menemukan dalam survei ini 82% publik itu merasa sangat puas atau cukup puas dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian dalam soal prinsip jurdil, seberapa jurdil penyelenggaraan pemilu lalu, seperti tadi Mas Bram sampaikan, di temuan survei kami 60,7% responden menjawab atau menilai cukup jurdil pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. 18,6% mengatakan sangat jurdil gitu ya. Kepada responden secara umum, tapi ketika kita tanyakan kepada responden yang mengaku ikut berpartisipasi, artinya datang ke TPS dan ikut mencoblos gitu ya, penilaian mengenai seberapa jurdil penyelenggara pemilu itu jauh lebih tinggi ternyata. Mayoritas merasa cukup puas atau sangat puas, menilai sangat jurdil atau cukup jurdil atas penyelenggaraan pemilu kemarin itu 90,6%. Jadi memang kalau kita lihat dari data ini, publik memang dalam menilai jurdil pelaksanaan pemilu itu memang menggunakan penilaian jauh lebih sederhana ketimbang apa yang dinilai sementara oleh para elit-elit politik gitu ya. Oke, Mas. Sebelum ke sana, kemudian saya ingin menghubungkan dulu antara dua fakta itu. Ketika yang merasa jurdil 60, yang mengikuti partisipasinya 90,6 gitu Anda katakan tadi. Jadi bagaimana? Apakah itu kemudian linear? Bisa kemudian kita tarik garis lurus begitu? Atau kemudian ada faktor lain yang kemudian bisa mengangkat partisipasi mencapai 90 tadi? Iya, jadi kita tanyakan kepada responden yang ikut dalam berpartisipasi datang ke TPS, khusus kepada mereka gitu ya, seberapa jurdil penyelenggara pemilu itu angkanya jauh lebih tinggi lagi ketimbang penilaian responden secara umum gitu ya. Artinya memang di sini kalau kita lihat pemilih kita warga Indonesia gitu ya menilai jurdil penyelenggara pemilu memang dalam penilaian yang relatif sederhana. Ketika mereka datang ke TPS, apakah mereka misalnya mendapat perlakuan yang baik gitu ya, artinya tidak disulitkan ingin menggunakan hak pilihnya, kemudian apakah kemudian TPS tersebut KPPS-nya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi hal-hal yang simple sederhana yang mereka lihat di hari H di TPS mereka masing-masing itu yang nampaknya berkontribusi kepada penilaian dari para pemilih kita tentang seberapa jurdil sih penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 lalu. Oke, Mas Bawon, ini yang menarik. Ketika angkanya cukup besar, 90% yang melakukan partisipasi itu, artinya semua itu memang yang menyalurkan haknya, memang yang kemudian merasa percaya tadi 60%, atau kemudian yang distrust yang Anda katakan tadi, isu elit tadi sampai ke masyarakat, itu juga ikut dalam kategori 90% tadi, atau ya kita kelompokkan hitam dan putih saja ketika yang percaya datang, yang tidak percaya ya tidak memilih begitu. Apakah bisa dikategorikan seperti itu, Mas Bawono? Ya, jadi gini, Mas Bram, kita menanyakan juga kepada responden, apakah ibu bapak kemarin datang ke TPS dan ikut memilih ya, gitu mencoblos. Itu yang mengaku ikut memilih datang ke TPS itu ada 90% gitu. Dari 90% ini kemudian kita tanyakan seberapa puas Bapak Ibu terhadap pelaksanaan misalnya kinerja KPPS di TPS tempat Bapak Ibu. Itu yang mengatakan cukup puas dan sangat puas itu angkanya juga tinggi di atas 90%. Nah, kepada 90% yang mengaku ikut mencoblos ke TPS gitu, kita tanyakan juga soal seberapa jurdil tadi. Nah, ternyata angka yang responden yang menilai jurdil penyelenggara pemilu berdasarkan mereka yang mengaku ikut datang ke TPS itu memang angkanya jauh lebih tinggi dibanding penilaian dari responden secara umum tadi di awal, Mas Bram. Oke, ya. baik. Jadi memang
faktor ketika mereka datang ke responden itu mempengaruhi penilaian mereka tentang seberapa jurdil penyelenggara pemilu ini. Jadi ada pengalaman langsung gitu ya. Artinya ada hal yang mereka lihat secara langsung di depan mata mereka di TPS, bagaimana KPPS bekerja, bagaimana misalnya mereka sebagai pemilih dilayani oleh KPPS, bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya, apakah dipersulit atau tidak dan sebagainya. Itu yang hal-hal sederhana yang simple yang berada di depan mata mereka mempengaruhi penilaian mereka terhadap seberapa jurdil penyelenggaraan pemilu kemarin. Jadi acuannya adalah yang terdekat begitu, yang mereka lihat penyelenggaraan tentunya KPPS, bagaimana kemudian mereka bisa atau tidak begitu ya. Oke, kalau begitu saya ingin mengaitkan pada Anda juga merilis seberapa bebas pemilu dari intervensi. Ini yang menarik adalah datanya. Bagi saya, publik menafsirkan data Anda ini cukup berbeda. Cukup percaya hanya 41,2, tapi yang kurang percaya adalah 27,4. Jadi artinya masih ada yang kurang percaya itu di angka yang seperempat begitu Mas dari total, yaitu ini bebas dari intervensi. Jadi dua hal yang berbedakah dua fakta ini? Ya, kalau kita lihat, kita tanyakan juga ini ya, seberapa bebas pemilu dari intervensi pemerintah menurut Bapak Ibu, itu memang mayoritas hampir 60% mengatakan sangat percaya atau tidak cukup percaya gitu ya. Dan kemudian yang mengatakan kurang percaya atau tidak percaya sama sekali itu 34,8%, hampir 35%. Tapi angka 35% ini juga angka yang tinggi gitu ya menurut kami. Artinya ada 35% responden yang melihat bahwa pemilu kemarin itu tidak bebas dari intervensi pemerintah. Nah ini kalau kita lihat mengapa cukup tinggi angka 35% ini kita bisa lihat ketika periode survei ini dilakukan kan kurang lebih sekitar hampir 1 minggu setelah hari pemilihan ya Mas Bram ya. Dan ketika periode itu selama 1 minggu itu setelah hari pemilihan kan banyak berita-berita di ruang publik gitu mengenai adanya katakanlah tuduhan kecurangan gitu ya. Ada hal-hal yang dianggap janggal dari pemilu kemarin, misalnya dari isu Sirekap, ya, isu penghitungan suara dan sebagainya. Ini saya pikir juga mempengaruhi penilaian publik tentang seberapa bebas pemilu ini dari intervensi pemerintah tadi. Jadi memang artinya ketika di satu sisi responden menilai bahwa penyelenggaraan pemilu kita itu jurdil berdasarkan pengalaman mereka ketika mereka datang ke TPS itu memang agak berbeda ketika mereka menilai apakah pemilu ini secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Oke, berarti apakah bisa diartikan bahwa ketika tidak bebas atau kemudian 35% percaya bahwa ada intervensi, ini sesuatu isu yang jauh dibandingkan dengan jurdil yang mereka lihat di KPPS begitu. Artinya isu dugaan kecurangan, isu kemudian soal hak angket itu hanya di elit saja menurut masyarakat yang disurvei itu, Mas Bawono. Ya, memang kalau kita lihat kan memang seperti ada gap gitu ya, ada gap antara penilaian di tingkat elit gitu ya, katakanlah di tingkat elit-elit partai politik, terutama di pendukung pasangan calon 01 dan 03 gitu ya, yang lantang menyuarakan bahwa pemilu ini ada dugaan kecurangan dan sebagainya, dan penilaian di tingkat grassroots, tingkat pemilih gitu di akar rumput, di tingkat massa gitu ya. Nah, memang kan memang kalau elit itu kan penilaiannya memang lebih kompleks gitu ya. Mereka melihat dari perspektif yang lebih besar gitu misalnya ya, bahwa ini ada hal-hal yang misalnya dianggap ini ada hal prakondisi sebelum pemilu dan sebagainya gitu ya. Sementara publik secara umum, pemilih itu kan punya keterbatasan untuk menjangkau penilaian-penilaian yang sifatnya tadi dipikirkan oleh para elit. Kondisi-kondisi prakondisi dan sebagainya, misalnya dugaan netralitas aparat dan sebagainya, dan hal-hal yang menurut elit mengarah pada desain kecurangan gitu ya. Nah itu kan memang terlihat itu ada gap. Sementara pemilih warga secara umum itu melihat penilaian jurdil tidak jurdil itu berdasarkan pengalaman mereka ketika mereka bisa datang ke TPS tadi, seperti bagaimana tadi saya sampaikan di awal. Oke, artinya kemudian ada perbedaan demografi begitu ya, yang kemudian
menganggap jurdil dengan melihat secara dekat dan juga yang kemudian menggunakan isu-isu dugaan kecurangan, mobilisasi dan segala macam yang kemudian Anda sebutkan tadi. Jadi sebetulnya artinya isu yang berkembang hari ini apalagi pasca pencoblosan itu hanya sebagian kecil masyarakat yang kemudian bisa menganalisa begitu Mas Bawono. Iya, memang soal isu misalnya hak angket ya sekarang belakangan bergulir gitu ya di tataran elit, isu kecurangan mendorong hak angket untuk membuktikan kecurangan pemilu dan sebagainya. Itu kan memang isu-isu di tataran elit yang tidak semua pemilih kita, tidak semua warga kita itu bisa mencerna atau memahami isu yang sedemikian kompleks tadi. Ada aspek politiknya, aspek hukumnya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang hanya ada keterbatasan dari pemilih kita untuk mencerna itu secara komprehensif, katakanlah apakah kecurangan itu memang benar ada terjadi ataukah itu membuktikan bahwa pemilu ini sepenuhnya tidak jurdil atau bagaimana seperti itu. Oke. Sekarang saya ingin masuk di soal kinerja Presiden ini. Begitu. Secara umum dari data Anda yang cukup puas adalah 49,6, tapi kalau kemudian kinerja Presiden menurut basis Capres-Capres 02 adalah 90,2. Saya ingin masuk di situ. Artinya terdistribusikan atau transfer linier begitukah mayoritas yang puas tadi terhadap kemudian keunggulan Prabowo dan Gibran, Mas Bawono? Ya, memang ini seperti sudah diduga sebelum pemilu berlangsung, sudah diduga jauh-jauh hari dan sudah terlihat dari survei-survei beberapa bulan sebelum pemilu, memang tidak dapat dimungkiri bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran ini kan memang secara tidak langsung juga memperoleh berkah elektoral dari kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi gitu ya. Approval rating yang tinggi, yang terjaga di angka 75%, 78% itu berdampak pada kelangsungan elektoral bagi pasangan 02 hingga hari pemilihan umum berlangsung di 14 Februari kemarin. Nah, itu pula yang juga menjelaskan kalau kita lihat mereka yang puas terhadap kinerja Presiden, itu kan kalau kita tanya alasannya, terutama karena bantuan sosial gitu ya, yang tertinggi. Nah, ini yang kemudian orang banyak mengaitkan bantuan sosial ini menguntungkan pasangan 02. Sebenarnya secara langsung tidak terjadi dampak itu, tapi secara tidak langsung mungkin terjadi. Jadi bantuan sosial yang dinilai publik merata dilakukan oleh pemerintah itu kan berkontribusi pada terjaganya approval rating Presiden Jokowi tadi. Oke. Nah, approval rating Presiden Jokowi yang terjaga kemudian tentu saja itu juga berdampak positif terhadap kelangsungan atau prospek elektoral dari pasangan 02 hingga hari pemilu berlangsung. Jadi memang dampaknya tidak langsung, tapi secara tidak langsung ada dampak itu. Oke, baik. Tapi bagaimana kemudian kita publik juga ketika mencocokkan data transfer approval rating tadi kepada 02, bagaimana dengan soal mereka atau 35% yang percaya ada intervensi tadi? Seberapa kemudian 35% tadi mempengaruhi sebetulnya dari transferan approval rating tadi? Terakhir, singkat saja, Mas Bawono. Iya, gini, pemilu kemarin itu kan pemilu yang jangan lupa bahwa berlangsung juga pemilihan umum legislatif, tidak hanya pemilihan presiden. Jadi ketika misalnya ada penilaian jurdil, intervensi pemerintah dan sebagainya, sangat mungkin pemilih yang menganggap bahwa pemilu ini kurang jurdil atau ada intervensi pemerintah dan sebagainya, itu juga melihat dari aspek pemilu legislatifnya gitu ya. Karena kita juga melihat ada paparan-paparan berita dan sebagainya bahwa ada kecurangan misalnya di soal-soal penghitungan suara di tingkat legislatif antar caleg dan sebagainya, antar partai gitu ya. Itu juga tentu saja mempengaruhi penilaian publik terhadap seberapa jurdil pemilu ini berlangsung, seberapa bebas dari intervensi pemilu ini berlangsung. Jadi ada pengaruh juga penilaian publik terhadap pemilu ini secara keseluruhan dari aspek pemilu legislatif, tidak hanya melulu di pemilihan presiden, Mas Bram. Oke, artinya juga terbagi itu ya pada partai-partai yang mungkin terafiliasi atau kemudian asosiatif kepada pemerintah dan juga presiden begitu ya. Baik, terima kasih waktu dan juga insight penjabaran dari survei Anda, Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Bawono. Malam Mas Bram. Selamat.